Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syauqi. Di sini saya dan teman saya yang akan memperkenalkan dirinya setelah ini akan presentasikan tugas observasi dari mata kuliah Pengantar Studi Islam yang diampu oleh Bapak dosen Syamsul Arifin dengan judul Rasionalisme dalam Menyikap Makna Pelet Kandung di Desa Teja. Baik, sebelum memasuki pembahasan, kita ulik sedikit tentang pelet kandung, di mana pelet kandung ini merupakan tradisi dalam masyarakat Jawa, khususnya di Desa Teja, yang mana pelet kandung ini merupakan rangkaian ritual untuk memohon keselamatan bagi ibu yang hamil dan janin yang sedang dikandungnya. Tradisi ini juga menjadi ekspresi nilai-nilai spiritual, harapan keselamatan bagi ibu dan janin yang dikandungnya, serta tradisi ini merupakan sebuah pelestarian identitas kultural yang memang sudah diwariskan oleh nenek moyang masyarakat Jawa, khususnya di Desa Teja. Baik, selanjutnya kita memasuki pembahasan tentang pelet kandung, yaitu pertama, memahami pelet kandung dalam konteks agama. Agama sendiri dalam memandang pelet kandung ini memiliki dua perspektif, yaitu 1 4 bulanan dan yang kedua 7 bulanan. Kedua ritual ini atau tradisi yang disebut pelet kandung ini, kedua-duanya baik 4 bulan atau 7 bulan sama-sama diakui oleh Islam. Namun menurut Kiai Syaifullah, salah satu tokoh di Desa Teja yang kami wawancarai, beliau menjawab bahwasanya 4 bulanan ini lebih sesuai dengan dalil-dalil yang ada dalam Islam, yaitu disebutkan secara eksplisit, di mana beliau menyebutkan dalam hadis itu di Sahih Muslim, yaitu hadis yang menjelaskan tentang proses pembentukan janin, mulai dari nutfah, alaqah dan mudghah dan seterusnya. Kemudian setelah berusia 4 bulan diperintahkanlah malaikat untuk meniupkan ruh dan mencatat takdir-takdir yang akan dijalani oleh janin tersebut, mulai dari bikatbi rizkihi, yaitu mencatat rezekinya, wa ajalihi dan ajalnya, wa amalihi dan amalnya, dan salah satu riwayat disebutkan juga jodohnya, syakiyun am sa'idun, termasuk orang yang beruntung atau orang yang celaka. Nah, dari situ muncullah tradisi 4 bulanan, berharap agar catatan yang dicatat oleh malaikat itu menjadi catatan yang baik, dan lahirlah seorang anak yang memang orang-orang yang beruntung di sisi Allah dan beruntung di kehidupan dunia. Namun Islam sendiri juga tidak menyalahi tentang 7 bulanan, karena angka 7 sendiri itu memang memiliki makna kesempurnaan dalam Islam, sebagaimana dalam tafsir yang menjelaskan proses pembentukan bumi selama 7 hari. Sebagai simbol bahwasanya itu lambang kesempurnaan, berharap agar anak yang lahir itu sempurna secara rohani dan jasmani. Kedua, yaitu pembahasan dalam konteks sosiologi, di mana pelet kandung ini dalam perspektif masyarakat Jawa, khususnya di Desa Teja, kehamilan ini tidak hanya dipahami sebagai peristiwa biologis, tetapi juga sebagai peristiwa sosial dan spiritual yang menuntut perlindungan, perhatian kolektif, dan pembekalan moral bagi orang tua dan calon bayi. Di mana Kiai Saifullah, salah satu tokoh di Teja ini, menjelaskan bahwa tradisi ini tetap dipertahankan karena masyarakat bergerak dari cara berpikir tradisional dan magis, yaitu berbau-berbau semacam dukun, menuju pola pikir rasional, sistematis dan terukur. Nah, teori kajian ini, yaitu rasionalisasi, itu menjadikan praktik dan mengubah praktik kepercayaan yang asalnya magis menjadi aktivitas yang memiliki fungsi sosial yang logis, sehingga hal ini patut dipertahankan. Lalu apa saja unsur-unsur logis yang terdapat dalam ritual-ritual tradisi pelet kandung ini? Ini akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya dalam pembahasan selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidati Maryam dari Prodi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses rasionalis dalam pelet kandung yang sudah kami observasi di Desa Teja. Yaitu terdapat beberapa ritual. Yang pertama, pemandian 7 kembang, yang dimana hal tersebut dimaknai untuk menenangkan dan menjaga psikologi positif bagi ibu hamil dengan keharumannya. Yang kedua, kelapa sebagai simbol janin, yang dimana agar ibu lebih fokus dan optimal pada kesehatan janin dan melatih kedekatan emosional ibu terhadap calon bayi. Yang ketiga, menginjak telur, membangun sugesti positif bahwa ibu mampu melahirkan dan memperkuat mental ibu menjelang proses persalinan. Dan biasanya ritual tersebut dilaksanakan secara bersama serta terdapat ucapan doa yang dimana menciptakan dukungan sosial, moral, dan ekonomi dalam komunitas yang memperkuat mental ibu tersebut. Jadi kesimpulannya di sini, pelet kandung merupakan tradisi yang mengalami transformasi rasional. Ritual tetap dipertahankan karena mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan memenuhi kebutuhan psikologis, sosial, serta kesehatan dalam masyarakat modern. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.